Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Rasul bersabda, tidaklah segolongan orang, kata Nabi, duduk-duduk berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid duduk-duduk itu? Yatluna kitab Allah. Mereka, kata Nabi, membaca ayat Allah. Au yatadarasuna, atau belajar, mengaji di dalam masjid. Kecuali orang yang duduk itu, kata Nabi, diberi oleh Allah 4 keistimewaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, wa khasyathumur rahmah. Allah selimuti mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Ada malaikat duduk bersama mereka, mengelilingi mereka sembari mendoakan mereka. Yang terakhir, kata Nabi, wa dzakaruhumullahu fi man indah. Allah menyebut nama mereka, membanggakan mereka di sisi para malaikatnya. Mudah-mudahan mereka yang dimaksud Nabi adalah kita, termasuk yang menyempatkan beberapa waktu kita untuk mengetahui agama Allah dengan pengajian ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillahi wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. An-Nisa 78. Saya ingin memulai daripada tema kita ini, jalan menuju husnul khotimah. Hadis ini hadis kursi. Almarhum Jayun MZ juga pernah membawakan hadis ini dalam kaset yang berjudul Bila Ajal Tiba itu. Hadis ini, Pak, nanti membuka cakrawala kita supaya cari nafkah jangan terlalu bersangatan sehingga lupa kepada Allah. Ya, cari pangkat jangan terlalu ngotot sehingga lupa rambu-rambu peraturan-peraturan Allah dan negaranya. Hadis itu begini, hadis kursi. Ja'a Jibril ilan Nabi. Jibril datang ke Nabi. Nasihat ini buat Nabi, tapi nasihat ini juga ditujukan buat kita. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya, dan ini buat kita ya. Muhammad, ashma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semaumu. Mau beribadah silakan, mau kafir silakan, mau beriman silakan. Ingat, kau pasti mati, kata Jibril. Nanti ketemu di kematian itu Allah mengazab dia atau memberikan kepada dia nikmat kubur. Pasti mati. Tak ada. Ya, Nabi Adam 1000 tahun mati. Nabi Nuh 950 tahun mati. Nabi Ibrahim 800 tahun mati. Nabi Musa 500 tahun mati. Nabi Muhammad berapa? 63. Tak sampai 1 abad. Makhluk malu raksasa itu mati semua. Ya, kaum Ad, kaum Samud, dia pahat, badan dia raksasa besar. Kaum Ad teknologinya canggih, dia membuat oasis di gurun pasir, mati semua. Yang punya harta banyak, Korun mati jadi danau sekarang di Mesir. Dan namanya Wadi Korun. Saya sudah ke sana, Danau Korun. Apa kita ini nggak ada apa-apa kita ini. Dan bekas-bekas mereka masih ada itu. Kalau kita ke Gurun Naiman Selatan, dalam buku Sain Al-Quran disorot itu.
Gurun Yaman Selatan, Pak, di bawah pasir itu gelimpangan raksasa, tiang-tiang kaum Ad. Berapa tinggi kaum Ad itu? Lihat tafsir Jalalain. Tingginya ya 60 hasta. Kalau satu hasta itu setengah begini, satu hasta setengah ini, 60 hasta, 30 meter. Mati kan? Hidup sekehendakmu, kau bakal mati kata Allah. Raja-raja semua mati. Yang zolim Hitler, yang soleh juga meninggal. Yang kedua kata Nabi, kata Jibril, nah ini, wa ahbib ma syi'ta fa inna mufariquh. Cintai siapa saja, mau anak cinta, istri cinta, harta, mobil silakan. Kau pasti berpisah sama dia. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, sengaja atau tidak, pasti berpisah. Makanya cinta jangan keterlaluan, nanti sakit hatimu. Hilang mobil bagaimana? Akhirnya dia panik pergi ke dukun. Kan melampaui batas kok ke dukun gitu. Nah, kalau ke dari dukun nyanyi dia kan dukun ya, berarti dia ingin tahu melalui jinnya di mana mobilnya itu. Ya, siapa saya mau uang cinta berpisah. Maka jangan sampai ke sini cinta itu. Ya. Makanya Umar bin Khattab Pak, dia berdoa begini. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah duniaku di tanganku saja, jangan sampai masuk ke hatiku. Nah, kalau masuk ke hati Bapak, berat berpisah. Menyesal, menggerutu, stres itu. Berarti udah masuk ke hatinya harta itu. Yang ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramal, mau amal buruk silakan, amal baik silakan. Setiap amalmu pasti ada balasannya. Tak ada yang terlewat itu. Makanya orang kafir di akhirat nanti dalam Al-Kahfi dijelaskan itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kami tak pikirkan tertulis itu. Yang kecil lebih dari debu tertulis juga. Kitab apa ini? Yang besar, yang kecil ada semua di sini. Nah ya, ada yang dari diantarkan kitabnya alhamdulillah husnul khotimah, bagus itu. Dari kanan bagus. Ada yang kitab terlempar dari wajahnya. Ada dari belakang lempar kitab itu. Macam-macam. Ada dari kiri lempar. Berarti bakal kena azab itu. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kita diberi kitab sebelah arah depan yang diantarkan oleh malaikat. Amin. Itu ya. Baik. Lalu dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, dia menurunkan satu hadis Nabi. Imam Turmizi, Imam Ahmad. Kata Nabi apa? Tanda-tanda mati baik 3. In rosyaha jabinu. Kalau kau lihat ini agak basah kata Nabi, mati bagus tuh. Ada berkeringat-keringat di jidatnya tuh. Hah? Pernah nggak? Saya pernah lihat itu agak lembab, keringat kecil gitu. Kalau ada emak ayah kita begitu, mati bagus tuh. Yang kedua, wadzarafat ainah, matanya seperti menangis itu, berbinar gitu. Berkaca-kaca gitu, begitu mau mati. Itu ada itu dosen Institut Ilmu Al-Quran ya, namanya Ustadz Mahmud di Renijaya itu, agak berbinar matanya. Allah, dapat rahmat dia meninggal. Ya, ada nggak begitu keluarganya? Nah, mati baik, tenang aja. Insya Allah dia dimudahkan oleh Allah di kuburan. Yang ketiga kata Nabi, dia mengeluarkan napas dengan gampang. Wafat sudah. Kata Nabi begini, kalau orang mati kata Nabi, ini orang baik atau buruk ya, datang malaikat di kepalanya itu Pak. 2 di samping. Yang satu malaikat maut mencabut nyawanya, yang di samping itu membawa kain kapan dan balsem. Badan kita yang mengkafani ada, manusia kan. Yang mengkasih parfum ada, kapur barus manusia. Malaikat juga sama kata Nabi. Satu bawa kapur barus, satu bawa kain kapan. Kalau orang soleh dia kata Nabi, itu seperti teko Pak. Jadi dituangkan air, itu menetes. Innalillah. Kalau Mak Irama bilang, bagaimana tepung. Nah, ada juga cara kematian tereng-teng gitu ya, yang setepung ditarik dari rambut dari tepung itu. Nah, kebetulan saya nggak ketemu hadisnya itu ya. Nggak ketemu, saya nggak mau menyalahkan, belum ketemu saya. Yang ada dari Nabi, orang jahat itu kata Umar bin Khattab ilustrasinya Pak, ada tali. Tali itu nanti ada semacam gini. Ya,
Ini berduri-duri tajam. Ya. Masukkan ini ke dalam perut seseorang. Lalu disuruh orang menarik tali ini dari atas. Maka tercabut rontok jantungnya, ginjalnya, ususnya, paru-parunya terbongkar semua. Makanya ketika keluar, kata malaikat, kalau orang buruk ya, itu panik dia. Dari mana? Di sini takut, ditarik di sini sakit. Aduh. Akhirnya dia tersebar nyawa itu melalui pori-porinya. Kalau orang-orang yang buruk ya, kalau husnul khotimah gitu. Begitu orang baik tadi meninggal, buru-buru di samping ini ngambil sini. Dikasih kain kafan, dikasih minyak harum, diangkat ke langit. Penduduk langit berkata, bau harum siapa ini? Si Fulan, disebutkan nama dia terbaik di dunia. Oh, dia orang dermawan, rajin ke masjid. Lalu pintu langit terbuka, tek, sampai ke Allah. Nanti sampai ke Allah kata Pak. Kata Allah apa? Masukkan catatan dia fisijin, catatan kebaikan. Lalu taruh dia ke bumi lagi. Karena minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari tanah kembali ke tanah. Begitu kembali ke tanah, datang kata Nabi 2 orang, warnanya biru ke hitam ke biru-biruan. Kata Nabi azraq aswad. Warnanya hitam ke biru-biruan. Wajah dia marah. Jadi wajah malaikat siapa itu kata Nabi? Itu si Nukar sama si Nakir. Itu sama-sama Malik, Pak. Saya ketika ke neraka kata Nabi Muhammad, saya melihat malaikat satu itu wajahnya tak pernah senyum itu. Siapa itu? Kayak seperti dicabut urat senyum dari wajahnya itu. Malaikat maut itu. Yang menginstruksikan api di dalam namanya Zabaniyah. Sama juga wajahnya itu tak ada senyum. Termasuk 2 malaikat ini. Baik, kalau dia orang baik ya. Kalau dia orang buruk Pak, ditarik nyawanya ke atas, itu begitu masuk nyawanya melewati langit, malaikat yang di langit mengatakan, ini bau busuk dari siapa ini? Disebutkan nama dia, oh dia pemabuk, dia koruptor, macam-macam lah disebutkan. Terus apa? Perhatikan kata Nabi, pintu langit tidak terbuka buat dia. Al-Quran menjelaskan, saingkan parahnya orang ini tak bisa mendapatkan rahmat, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Laksana seekor onta tidak akan mungkin masuk ke lubang jarum. Nah, berarti saingkan putusnya rahmat dari orang ini. Baik ya, itu. Napasnya keluar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aturannya begini Pak, ya, kalau ada jenazah, kata Nabi, jangan lama-lama dikubur. Di mana dia meninggal, di situ dia dikubur. Bapak asli dari Purwodadi, meninggal di sini, kubur di sini. Nabi Muhammad asli di mana? Makkah kan, meninggal di mana? Di Madinah. Udah, saya dari Medan, asli sini. Mati aku enggak, jangan usah. Apa sebabnya? Jenazah itu kalau dia orang soleh Pak, dia akan mengatakan qaddimuni. Percepat aku. Anaknya ditunggu 3 hari doanya nih. Jadi kuntilanak, jadi setan ya. Ya, jadi cepat kok. Lalu kata Nabi, jika dia orang baik, engkau memperlama dia mengambil nikmat kubur. Jika orang buruk lama di atas, kata Nabi, keberadaan dia di atas membuat sial kalian, kata Nabi. Jadi dua-duanya harus cepat dikubur. Kenapa kata Nabi? Jangan lama-lama kau kubur jusas ini, kata Nabi. Bangke. Kata Nabi bangkai. Kita ini kalau udah mati bangke Pak. Mau kau apa ini? Ajak ngomong tak bisa ngomong. Ajak ngopi tak bisa ngopi. Ya? Mau dielus-elus, dilamakan di kamar, takut jadi setan. Iya kan? Kata Nabi, cepat tanam jusas ini. Nah, badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, selesai. Nah, habis sudah. Itu Bang Haji menyanyikan lagu itu menangis. Sehingga beliau tak mau lagu itu dinyanyikannya. Remuk hatinya. Ya, lagu itu maknanya tinggi sekali ya. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, nah, ya. Gitu kan? Tak ada, selesai tamat. Makanya kata Nabi, jika ada orang mati, 3 mengantarkan dia itu. Pertama kata Nabi, maluhu, hartanya. Mobil dia bagus, BMW,
Lamborghini, apalagi. Terparkir aja itu. Terparkir. Begitu penggali kubur sampai sini nih, udah pulang semua, pintu kuburan teringat penggali kubur. Tikar pandan ketinggalan. Tikar, ambil tikar. Berapa duit sih tikar? Langsung lari gulung, udah kabur takut. Ya, coba orang nggak mau meninggal gitu. Ya, karangan bunga jadi onggokan sampah. Gitulah ya. Tersisalah yang tersisa itu. Tembakan salvo, budar karena dia yang mati mendiang dudung yang sana ya, dudung. Udah tak akan menjadi buat gentar malaikat maut itu. Tuh ngeri nih, nggak ada karena kan nggak ada takut dia. Ya. Yang kedua kata Nabi, maluhu. Yang kedua keluarganya itu. Ada anaknya menangis mewek, gitu aja sudah. Besok 3 hari hilang sedihnya, harta kita direbutin sama dia. Istri kita kawin lagi, dia ngos-ngosan, kita ngos-ngosan di bawah. Habis gitu gawat urusannya. 2, yang ketiga wa amaluhu, amal kita Pak. Itulah the best friend. Nanti datang dia kata Nabi begitu ditanya 3 pertanyaan itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa imam Quran, nanti lapang itu melapang. Datang seseorang kata Nabi, wajahnya bagus, ceria, indah. Man anta lam a'rif fid dunya. Aku tak pernah melihatmu, siapa engkau kata Nabi. Kata jenazah kita ini. Pokoknya selama ini tak pernah sebagus dirimu. Tak dijelaskan kali ini, sebagus ya. Entah laki entah orang enggak jelas hadisnya. Pokoknya husnus syakal. Bagus potongannya. Apa jawaban itu? Ana a'maluka shalihat. Aku jelmaan amalmu, salatmu, zakatmu, aku temani kau. Jadi kita sekarang ini Pak lagi mau memupuk teman kita ini. Teman kita nih, qiyamul lail kita rajin, kita sedang memupuk teman kita. Teman kita. Kita tak terasa sekarang Pak. Nanti meninggal baru terasa teman kita ibadah kita ini. Ditemaninya sampai kepada mahsyar gitu. Dan dia punya power. Makanya kata Nabi setelah Nabi menjelaskan hadis tadi, ya apa kata Nabi? Ya Muhammad kata Jibril ya. Apa kata Jibril? Sesungguhnya syarafal mukmin, kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail. Qiyamul lail. Mulia orang mukmin itu kalau qiyamul lail diangkat derajatnya, mulia Allah pandang. Terus wa izzatuhu, dan keagungan seorang mukmin kata Nabi istighna'u 'anin nas. Dia tak merasa butuh kepada manusia, tak tergantung sama manusia. Kaya dia. Lapang dia. Jadi itu ya. Nah, tapi kata Nabi jika engkau melihat 3 hal ini pada jenazah, mati su'ul khotimah dia. Mati buruk. Yang pertama kata Nabi, in khatit al-bikr al-makhnuk. Dia mengeluarkan napasnya seperti kerbau yang digorok. Ya Allah, kalau ada mak kita begitu, ayah kita Pak, banyak-banyaklah sedekah atas namanya, doakan dia. Ya, makanya Utsman bin Affan Pak, kalau cerita tentang surga, teman-temannya, sahabat temannya, dia reaksinya biasa. Kalau tentang neraka masih biasa. Begitu tentang azab kubur, beliau menangis sesengguk-sengguknya sambil basah jenggotnya. Lalu sahabatnya bertanya, kenapa engkau di kubur? Tentang neraka reaksimu biasa, surga biasa. Tapi pas azab kubur, apa jawaban Utsman? Bukankah kalian tahu bahwa Nabi bersabda, innal makbar awil kubur madkhalun min madakhalil akhirah. Pintu pertama menuju akhirat. Jadi orang kalau sudah mati Pak, itu kiamat sudah dia itu. Tapi tak mati ya, perhatikan Pak, ini nyawa keluar ya. Udah. Casing ini yang ditanam. Ya, jadi yang kuburan itu adalah, jadi kecil itu buat badan itu. Kuburan nyawa kita ini masuk ke alam barzakh namanya. Ya, alam barzakh ini Pak, di Quran dijelaskan itu, barzakhul la yabghiyan, suatu rintangan yang tak bisa dilewati. Alam barzakh ini tengah-tengah. Tabi ayala. Ke akhirat belum, ke dunia sudah lepas dia. Itu yang barzakh. Ke akhirat dia belum. Tapi percikan akhirat masuk ke dia. Makanya kata Nabi orang beriman nanti, dia berada di burung-burung yang hijau.
Dia berterbangan di sebuah taman gitu. Terbang dia. Ya. Sementara orang yang tidak beriman kata Nabi ada 4 azab menunggu di kuburan. Hadisnya 2, kalau tak sahih hasan. Hadisnya mesti terima. Sepakat para ulama 2 hadis ini akan terjadi di kuburan. Pertama kata Nabi, orang yang tak soleh Allah hadirkan ular di kuburannya. Lalu menggigit dia, melilit dia sehingga dia kepayahan dan dia menjerit. 1. Yang kedua kata Nabi, menyempit kuburannya. Patah, retak, dia menjerit kesakitan itu. Wal tafatis saku bisak. Azab kedua. Yang ketiga kata Nabi, dia dipukul kalau ada punya palu begitu, Pak. Coba dipukul kepala orang, apa enggak bocor kepalanya? Ini ada semacam baja besar, dipukul kepalanya itu. Hancur kepalanya tapi tak mati. Dia kata Nabi masuk ke dalam bumi sana, semua makhluk mendengar jeritannya. Kecuali 2, jin dan manusia enggak mendengar itu. Kalau kita mendengar Pak, pasti rajin ke masjid itu. Rajin itu, didengar. Oh, pasti rajin ke masjid itu. Udah, tak mau kerja, tak mau lagi poligami itu. Ya. Oh, ibadah aja. Iya. Karena kita enggak mendengar. Kata Nabi, laukana, andaikan sapi saja mendengar, ya, maka kalian tidak akan menemukan sapi itu kau makan, kata Nabi, dalam keadaan punya daging. Kurus dia. Kan 2 orang diazab itu kata Nabi. Yang gara-gara kencing pipis tak bersih itu kan. Sama adu domba itu. Kalau kalian kuat kata Nabi mendengarnya, kalian tak bakal kuat. Kalau kalian melihat apa yang kulihat kata Nabi, tak kuat kalian kata Nabi. Di depan kalian ini api menunggu kata Nabi. Mati kita nih. Udah 4 azab. Azab terakhir kata Nabi, semacam ada paralon gitu ya. Dari neraka itu apinya itu masuk ke dalam kuburan kita tuh. Setiap hari dia kepanasan itu. La haula. Mau tahu Bapak panas neraka itu? Jangan coba-coba ya. Saya bandingkan saja begini. Api dunia ini itu cuma 1 daripada berapa? 70 api itu. Ceritanya begini, pada dasar riwayat menyebutkan begini ya. Ibnu Katsir juga menceritakan itu. Jadi Adam minta api. Begitu minta api dia, jangan berapa? 1. Karena Adam kata Jibril minta api. Jangan 1. Kalau satu dikasih satu begini, korma saja, sebiji korma minta dia. Bukan bumi terbakar, alam raya terbakar. Coba bayangkan itu. Kalau begitu separuh. Kalau separuh dikasih nanti si Adam ini, bumi tidak akan bisa menumbuhkan tanamannya. Kering semua ini. Coba bayangkan, api itu ya. Jadi kalau dia 1 korma saja, alam galaksi dimasak semua angkasa terbakar semua. Setengah korma, bumi yang tak bisa lagi tumbuh, terbakar bumi. Kalau begitu bagaimana? Diambillah sepercik gitu Pak, kecil, ditaruh ke bumi, tiba-tiba di gunung itu jadi bara dia. Akhirnya direndam selama 40 tahun itu. Jadi api yang kita rasakan habis hasil rendaman itu. Coba kalau 69 menunggu itu, jangan bercanda-canda. Seperti Nikita Mirzani itu bercanda-canda dia. Saya pengen masuk neraka aja. Ya, supaya ketemu Michael Jackson ya, Marilyn Monroe. La haula, itu bahaya gitu ya. Melecehkan. Nanti Allah akan betul-betul kasih azab itu kalau enggak bertaubat kepada Allah. Jadi seperti apa tadi? Sapi digorok. Yang kedua kata Nabi, wa khamadalawna. Wajahnya seperti ketakutan gitu. Entah bagaimana posisinya, entah pucat, entah seperti melihat sesuatu. Yang ketiga kata Nabi, di sini agak kering. Apa namanya? Warbad dasyadaqah. Kehausan dia. Orang menjelang ajal itu hausnya minta ampun hausnya. Dikasih pun minum bertujuh air laut tidak akan keluar dahaganya karena memang azab. Kering di sini. Haus. Kalau ada begitu Pak, keluarga kita, banyak-banyaklah kepada dia bersedekah atas namanya berdoa. Jam berapa ini? Nah, sekarang saya akhiri dengan sebuah, Pak, supaya saya mati husnul khotimah bagaimana Pak? Nomor 1. Kita ini jangan pernah menyekutukan Allah. Itu pamali besar. Ya, jangan pernah menyekutukan Tuhan kita. Seperti agama, makanya maaf ya,
ucapan-ucapan selamat pun tak boleh kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, lindungi kami dari orang yang engkau murkai. Kata para ulama itu Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang sesat itu Nasrani. Masa engkau mengucapkan selamat kepada orang yang sesat? Kan tidak benar. Jumhur ulama, saya nggak mau sebut ucapan itu, sensitif ya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ini ulama pentua, ulama kaleng-kaleng ini, mengucapkan itu hukumnya haram. Cukupkan Bapak, tak usah lagi mendengar ulama setelah ini. Cukupkan 4 ulama raksasa ini. Dan seluruh mazhab yang mereka ikuti, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, sepakat haram. Nanti banyak mencocol, ini boleh, wassalamualaikum, dalinya itu. Nah, Surat Maryam katanya. Sudah ada, tinggalin itu ya. Kenapa? Ini ranah akidah. Ya. Kalau saya mengambil pendapat Ustadz Zikri ya, Nurul Zikri, dia mengatakan Nabi satu itu dianggap jadi Tuhan, itu kan 336. Nabi lahir 571. Saya ulang ya, 336, Nabi lahir 571 Masehi. Berarti sekitar 200 tahunan lebih, ya kan? Betul enggak? Nabi sudah tahu bahwa itu disebut sebagai anak Tuhan. Udah tahu Nabi itu. Tapi tak pernah ucapan keluar dari Nabi selamat, enggak ada. Bahkan Nabi melarang. Apa kata Nabi? La tabdul al-yahud wan nasara bisalam. Jangan kalian, kata Nabi, mengucapkan kepada orang Nasrani dan Yahudi Nasrani ucapan salam. Hadis sahih Imam Muslim. Tapi saya Pak menjaga perasaan dia. Kau jaga perasaan tetanggamu, kau tak jaga perasaan Allah. Saya urusan begini kencang saya. Karena saya ingin menyelamatkan akidah kita, Pak. Jadi kalau sudah urus akidah kita, Pak, tak berguna ibadah kita. Itu kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jika kalian menyekutukan aku, kata Allah, semua amalmu kubuang, kata Allah. Salat, zakat, baca Quran 3. Sensitif urusan satu ini. Pokoknya kita beribadah, Pak, sudah murni kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua, saya percepat lagi. Beramal soleh. Nah, tetap beramal. Tapi amal memang tak menjamin ya ke surga. Tinggal lagi itu adalah usaha. Ingin mendekatkan supaya mendapat ridho Allah. Ya. Perhatikan ya, makanya amalan itu, Pak, harus sebisa mungkin sesuaikan sama nabimu. Karena kita masuk surga itu bukan karena amal murni. Perhatikan ya. Wala anta ya Rasul, apakah engkau juga masuk surga bukan dengan amal? Iya, wala ana. Aku juga masuk surga bukan karena amal, kata Nabi. Illa ayyatahummadani Allah. Kecuali Allah merahmati aku. Tapi rahmat itu dapat melalui amal memang. Tapi amal murni tidak. Makanya harus dimurnikan amal itu. Sebisa mungkin harus persis ke nabinya atau sesuai syariat. 2. Yang ketiga, jangan pernah mencela, mengejek, bercanda terhadap agama Allah ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kan lagi viral itu ya. Ya. Udah. Nanti akan saya jelaskan. Dulu Roma Irama juga sama itu. Ketika dia membuat lagu La ilaha illallah. Ribut kan zaman 70-an itu. Dia telah mendendangkan Quran. Dipanggillah Pak Haji ini kan. Disidang dia oleh MUI. Coba putar dulu kasetnya. Kata Bang Haji, saya tidak memasukkan Qul huwallahu ahad itu kepada lagu, tapi terjemahnya yang saya laguin itu, bahasa Indonesianya. Ayatnya cuman efek angin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Iya kan? Katakan Tuhan itu satu. Kan terjemahnya kan bukan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak kan? Terjemahnya itu. Karena efek angin dia. Kata MUI, kalau lagu-lagu begini nih karena dia bukan dengan dimusikkan, buat banyak begini enggak apa-apa, kata MUI. Nah, tapi yang kita orkestra itu memang kelihatan sekali. Pertama begini, bedakan Pak,
Apa hukumnya Pak? Jadi sepakat para ulama dengan hadis Nabi, baca Quran itu harus pakai dialek Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Itu Nabi menyuruh itu. Boleh nggak Jawa dia? Boleh dia Jawa. Kalau memang tabiat, dia nggak buat-buat, nggak Islam Nusantara gitu loh. Oh, dari kampung begitu taunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nggak salah ya. Tapi kalau ingin dia tujuannya merubah sekularisasi dia kan. Kata para ulama haram. Ayatnya dalilnya wala in sa'altahum la yaqulunna. Jika kalian bertanya kepada mereka, kenapa kalian buat candaan agama ini? Kata mereka innama kunna nakhudu wa nalab. Sendau gurau supaya rileks beragama itu supaya jangan tegang lah. Dibuat musik supaya menyentuh lah. Kul katakan Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, Rasulnya kalian membuat main-main olok-olok? Ayat 65. 66-nya, la ta'tadhiru. Sekarang kalian jangan buat alasan kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir setelah beriman kepada aku kata Allah. Jangan mengejek agama, bercanda, azab kubur Quran, bercanda-canda, jangan. Menghina, jangan. Menghina syariat, jangan. Aku ini Islam, tapi aku tak butuh syariat Islam. Ada yang ngomong begitu ya. Jangan menghina jenggot, jangan. Orang menghina begini Pak, bisa mati su'ul khotimah dia. Satu, jangan syirik. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, jangan menghina agama. Yang keempat, terakhir penutup, Bapak banyak berdoa. Hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meminta kepada Allah, ya Allah matikan aku mati syahid ya Allah, dengan sungguh-sungguh dia. Dan amalnya juga menunjukkan dia ingin mati syahid, tingkah lakunya, ucapannya, akhlaknya bagus. Sudah? Dia akan mati syahid kata Nabi, wa in kana mata ala firasyih. Walaupun dia mati di atas kasurnya. Enggak perang dia, tapi doa itu bisa buat mati bagus dia. Sudah ya? Sudah berapa tuh? 4. Saya tambah satu lagi. Akhlaknya perbaiki. Penutup ya. Satu ketika datang seorang tetangga ke Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya itu kalau malam qiyamul lail, kalau siang suka puasa sunnah. Oh bagus kata Nabi, qiyamul lail rajin, berarti sholat wajibnya aman dia, pasti beres. Sunat aja rajin, terus rajin puasa sunnah, Ramadannya rapi. Kenapa mengadu kata Nabi? Satu penyakit dia Rasul, tu'dil jiron. Dia suka mengganggu tetangga. Ada saya tingkah laku yang membuat supaya berantem tetangga ini. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu ibu yang rajin ibadah tadi, hiya finnar. Dia masuk neraka kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jelas ya? Udah. Cukup sampai di sini. Ada tanya jawab enggak? Kalau bertanya sekalian, silakan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada Pak Ustadz Budi Zulkarnain yang telah menyampaikan kajian zuhur pada hari ini tentang jalan menuju wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik jamaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kami persilakan bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi atau tema yang telah disampaikan, kami persilakan buka termin 2 penanya. Kepada jemaah kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan jemaah, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Budi. Simpel saja Pak, ada yang mau saya tanyakan. 1,
mengenai bagaimana kita memakamkan apabila kan kita tidak pernah tahu bagaimana kita akan wafat. Nah, apabila jasadnya itu tidak utuh atau tidak ditemukan, misalnya kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita memakamkannya? Apakah dibawa ke rumah atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kalau ada orang yang mati jenazahnya tidak ditemukan? Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat." Sesungguhnya Allah memuliakan jasad anak Adam. Jadi anak Adam itu kalau ketemu jasadnya potongan tangan, tanam. Jangan dilempar, masukkan plastik, lempar ke tong sampah, tidak. Ya, harus ditanam. Jarinya tanam segala macam, walaupun dia non muslim. Sudah. Lalu kita mempunyai fardu kifayah itu terhadap jasad-jasad yang kita temukan jasadnya. Bagaimana kalau dia terhempas pesawat terbang, adem air dulu kan, atau umpamanya kapal segala macam, sehingga jasadnya tak ditemukan. Dimakan ikan, dimakan harimau. Bagaimana Pak? Nah, maka kita tentu tidak punya kewajiban mau ditanam apanya, jasadnya tidak ada. Nah, terus bagaimana Pak? Nah, sudah, jasad itu kan jusas tadi, maaf ya, bangkai. Maka nyawa dia itu sampai kepada Allah. Ibarat begini, Bapak punya kuku, terpotong kuku Bapak. Ya, udah. Dia tidak merasakan. Jadi yang merasakan sakit itu Pak nyawa. Saya buat contoh. Ini nyawa ini. Bapak kalau mimpi, maaf ya waktu dulu muda-muda kita mimpi basah lah ya. Sekarang masih mimpi basah nggak? Curiga saya kan. Udah tiba-tiba sekarang saya tanya, Bapak mimpi itu ketemu istri orang. Ya, tiba-tiba kok bisa keluar yang bersifat jasadi gitu loh. Padahal Bapak mimpi dalam rohani. Itu menunjukkan yang terasa itu adalah nyawa disiksa atau dipukul, dia merasakan. Bapak umpamanya habis dikejar anjing dalam mimpi. Begitu terbangun, kok berefek ke jasad? Jadi nyawa itu yang dia merasakan sakit atau tidaknya azab Allah atau dapat rahmat. Makanya kita tak punya kewajiban dan itu urusan Allah. Kita nggak bisa berkomentar panjang di situ ya. Yang penting kalau ketemu jasadnya kita cari, kita tanam. Yang hilang sudah dimakan ikan, sudah jadi kotorannya terbuang, sudah. Yang penting dalam pandangan Allah nyawa dia sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu kira-kira yang bisa saya jawab untuk menjelaskan jasad-jasad yang tidak ditemukan. Allah a'lam. Baik, ada lagi silakan jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tentang kematian. Jenazah sudah diterangkan. Silakan, ada lagi. Silakan Pak. Terima kasih Tat. Saya tertarik ini masalah corona ya. Orang yang meninggal corona kena wabah katanya dijamin masuk surga atau mati syahid. Apakah benar atau ada hadisnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Rasulullah bersabda, hadis sahih, beliau bersabda, siapakah orang yang mati syahid, kata Nabi kepada sahabat, yang mati yang perang di jalan Allah. Kata Nabi, amin qillati min ummati. Sedikit dong. Yang perang kan sedikit. Lalu dia menjelaskan, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mati al-gharik, tenggelam, mati syahid. Orang yang dia mati karena sakit butun perut, mati syahid. Termasuk wabah taun. Nah, mati syahid. Akan tetapi bagaimana kalau yang mati itu orang non-muslim Pak? Apa mati syahid juga dia? Ambil pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan begini, jika yang taun itu terjadi mati orang kafir, terjadi pada orang kafir, maka dia tak dapat mati syahid. Satu. Yang kedua kepada ahlul maksiat. Jadi pada dua orang inilah, jika dia mati karena wabah, mati syahid tidak dikenakan kepadanya oleh Allah. Orang kafir, ya akidahnya kufur. Yang kedua orang yang ahli maksiat.
Bagi mereka taun itu adalah azab. Bagi orang mukmin, nah itu hadisnya panjang itu. Waktu dulu corona kita jelaskan itu. Bahkan orang jangan keluar kata Nabi di tempat musibah corona virus itu jangan keluar. Nah, kenapa? Tetap dikati mati syahid wa in kanal hayat. Walaupun kita hidup, karena kita nggak lari dari virus ini, tak lari kita, tetap hidup kita di kampung tempat kita tinggal, dapat pahala syahid kata Nabi. Jadi syahidnya itu tidak harus mati ya. Hidup juga kita nggak keluar. Nah, hanya apakah ini virus beneran atau tidak, kalau itu ya masalahnya kan. Kalau mengikuti zaman sahabat, pagi dia kena, sore mati langsung. Ini masih bisa inkubasi 2 minggu, habis itu hidup lagi dia. Makanya saya agak ragu juga ya, boleh jadi Ibu Louis itu benar interaksi obat. Karena yang di Wisma Atlet itu ada satu obat yang membuat berdebar jantungnya kan. Begitu dilepaskannya obat itu, normal, sehat dia. Satu. Yang kedua, ketakutan membuat imun jadi jatuh. Satu ketika Ibnu Hajar membuat contoh. Ada 2 ekor kambing ini. Satu di kandang kambing 1, di kandang kambing 2, satu lagi serigala yang ganas. Kambing yang 1 tidak begitu melihat serigala. Kambing yang 1 ini melihat serigala terus. Padahal dia nggak bakal kena apa-apa karena sama-sama di kandang kan. Tapi stres dia. Imunnya turun, mati dia. Itu kejadian dilihat lewat rumah sakit, lewat mati. Stres orang ini. Hal cuma gini doang dia, sedang pilek-pilek. Dia ditekan perasaannya, perasaannya hati-hati. Itu ada siapa yang Aderai itu. Waktu di konfirmasi bicara di acara Deddy Corbuzier itu. Ya, bahwa dia kadang-kadang membuat orang cepat pendek umur itu kan ada viral itu. Kata dia kena stres. Agama, makanya tadi agama itu nyuruh lapang, qanaah. Kita dunia ini qanaah, nerima aja. Dapat rezeki segini, sudah. Padakan saja begitu. Kalau pengen mencari, yang halal cari gitu. Lapang kan? Tawakalku kepadaku saja, kata Allah. Jangan kepada manusia. Nanti begitu kau kesel, nanti sakit hatimu, tersinggung, stres, bingung, mati langsung. Nah, hanya begitu, saya nggak mau apa ya. Nanti kita disalahkan pula sama pemerintah kan. Hanya kalau memang dianggap Bapak ini virus, ya mudah-mudahan orang yang meninggal itu karena obat-obat tadi ya, atau karena memang virus. Memang virusnya ada, itu keras. Kan kitab klasik Salafus Saleh menjelaskan, wal virus wal kuruna. Udah ada corona itu. Memang virus itu harus ada di dunia ini. Ya, seperti gini, kata para ilmuwan, ludah kita ini Pak, ada 3 hal. Pertama kuman, yang kedua bakteri, yang ketiga virus kata para ilmuwan. Tapi dihancurkan oleh ludah itu. Makanya anak kecil 2 tahun megang begini dia. Dijilat-jilatnya kan, pegang ini. Kan anak kecil kan tangan-tangan semua yang dipegang tangan semua dia. Pegang benda begini, jilatnya begitu. Maka kalau andaikan Allah tak membuat obat pada ludah ini, semua anak kita tewas. Kita pun mati kali dulu ya. Kan begitu, dijilat pegang begini, pegang digigit. Ketemu nanti kompor, gigit kompor. Iya, kan ada mik begini, katanya. Itu anak kecil. Punya anak kecil nggak? Takutnya langsung emaknya aja gede. Nah, jadi itu Pak ya. Nah, kalau memang betul ini ujung-ujungnya wallahu a'lam ya. Allah yang tahu ini virus beneran atau tidak. Yang jelas para ulama banyak meninggal ya. Hampir 1000 itu dalam catatannya. Yang besar-besar saja kita tahu Ustadz yang di Bekasi ya. Macam-macam lah ya. Yang meninggal dunia gara-gara virus, termasuk Tengku Zulkarnain. Apakah murni? Wallahu alam, saya nggak mau menilainya ya. Yang jelas kalau memang dalam pandangan Allah mereka berhak mati syahid, insya Allah semoga mereka husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup ya. Cukup Ustaz. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.